Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha ini adalah mad jaiz munfasil, karena munfasil itu artinya terpisah. Maksudnya terpisah adalah dalam lain kata ya sendiri, ayyuha sendiri. Jadi ya-nya ini boleh dibaca satu alif atau dua alif. Kita pilih salah satu. Dalam satu kali kita membaca atau satu waktu kita membaca, kita memilih satu atau dua alif. Misalnya kita memilih dua, maka kita panjangkan dengan dua sini. Kemudian yang lain seperti sini, tubu ilallahi, ini juga mad jaiz, maka ketika kita di sini membaca dua alif, maka di sini juga dua alif. Jadi harus seragam dalam satu waktu kita membaca. Ya ayyuhallazina amanu, lazina zal bertemu dengan sukun ya atau ya sukun, sebelumnya ada kasroh, maka disebut mad tabii atau mad asli, panjangnya satu alif. Amanu, a ini adalah disebut mad badal karena aslinya itu amanu. Amanu diganti menjadi, karena sukun hamzah yang sebelumnya hamzah a itu tidak ada dalam Al-Quran, sudah diganti menjadi a yang panjang, panjangnya satu alif, itu disebut mad badal. Badal artinya ganti. Tubu ilatu, ini mad asli, kemudian tubu ini juga mad asli bertemu dengan hamzah dalam lain di lain kata atau lain kalimat, disebut mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, boleh satu, boleh dua. Ilallahi, ilallahi lafzul jalalah, kita baca tebal ya. Kita baca tebal disebut dengan tafkhim atau mufakham. Taubatan nasuha, tanwin bertemu dengan nun kita sebut dengan idgham bi gunnah, kita panjangkan, kita dengungkan. Ketika kita membaca taubatan ini kita tahan, maka itu artinya idgham bi gunnah. Taubatan nasuha, nasuha ini sebut mad iwad. Iwad artinya ganti. Ganti tanwin diganti dengan mad, itu artinya mad iwad. Hukumnya panjangnya satu alif saja. Kemudian kita berhenti di sini dengan waqaf, qaf lam artinya al waqfu aula, waqaf lebih utama. Kita berhenti itu lebih baik. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Kita berhenti di sini karena terlalu jauh untuk tanda wakafnya, maka kita berhenti dengan baik di sini sesuai dengan makna ayat. Kita berhenti wa yudkhilakum jannat, berhenti di sini, maka Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga. Jannat di sini. Asa rabbukum ayyukaf, rabbukum mem mati bertemu dengan hamzah, ini disebut izhar syafawi. Syafawi itu artinya bibir. Maksudnya adalah mem ini makhrajnya dari bibir, jadi kita harus mingkem ya. Rabbukum, rabbukum ayyukaffiru ankum, ayyukaf ini adalah idgham bi gunnah. Ankum ikhfa ya, ikhfa hakiki nun mati bertemu dengan kaf, kita samarkan membacanya. Caranya bagaimana? Ketika kita membaca nun, kita bersiap membaca kaf. Ankum memang terkesan suara eng ya, karena memang seperti itu. Kalau kita itu membaca nun, kemudian mulut kita itu bersiap membaca kaf, itu maka terbentuk suara eng, khususnya huruf kaf dan huruf qaf. Kalau huruf yang lain itu tidak tentu ya. Ankum sayyiatikum wa yudkhilakum. Ini ada mem mati, ada beberapa mem mati bertemu dengan sin, kemudian mem mati bertemu dengan waw, mem mati bertemu dengan jim. Ini semua adalah izhar syafawi. Jadi mem mati selain mem dan ba, selain bertemu dengan mem dan ba disebut izhar syafawi. Jadi hurufnya selain mem dan ba izhar syafawi, maka kita pendekkan, tidak berdengung. Sayyiatikum wa yudkhilakum, wa yud ada qalqalah. Qalqalah apa ini, sugro apa kubro? Yang betul adalah sugro, karena di tengah-tengah
ayat atau di tengah-tengah kata ketika tidak wakof, maka kita sugro. Sugro itu artinya kecil, maksudnya membaca dalnya itu ketika memantul itu biasa saja. Wa yudkhilakum, mengalir biasa saja. Lain dengan di akhir ayat. Wa yudkhilakum jannat. Jannat tasydid nun disebut dengan gunnah musyaddadah, gunnah karena bertasydid, maka kita dengungkan jannat. Nat ini adalah mat tabi'i tapi bertemu dengan huruf yang disukun, maka kita sebut mat arid disukun kalau kita berhenti di sini. Jannat. Kita mengulangi dari mana? Kita mengulangi dari wa yudkhilakum. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah. Itu kalau kita kuat ya, kalau kita kuat dari wa yudkhilakum sampai ma'ah itu tidak apa-apa, karena di sini ada tanda wakaf lam alif ya. Ini tanda wakaf mamnu ya, artinya mamnu itu adalah dilarang. Dilarang kita itu berhenti di sini, maka harus terus. Apabila kita berhenti di sini itu boleh saja, tapi kita harus mengulangi lagi. Contohnya seperti ini. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ketika kita berhenti di tanda wakaf lam alif ini, ada tanda wakaf la waqfa fihi atau mamnu di sini, maka kita mengulangilah dari sebelumnya, yaitu dari tajri ya. Tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillah. Nah, misalnya kita pendek-pendek, nafas kita pendek, kita berhenti di sini saja tidak apa-apa. Kemudian kita ulangi dari mana? Dari yauma. Yauma kemudian sampai ma'ah. Baiklah, dari sini tajri min tahtiha, nun mati bertemu dengan ta, ini adalah ikhfa hakiki, kita panjangkan. Tahtihal anhar adalah ada al ta'rif, ini bertemu dengan hamzah, ini kita sebut dengan izhar qamariyah. Kemudian nun bertemu dengan ha, kita sebut dengan izhar halqi, karena ha ini adalah makhrajnya atau tempat keluarnya ada di tenggorokan. Tenggorokan itu disebut halqi, makanya ini disebut izhar halqi. Anhar yauma la yukhzillahu, yukhzillah ini adalah lafaz Allah, lafzul jalalah. Lam jalalah ini dibaca dengan tarqiq atau tipis karena apa? Sebelumnya itu huruf yang berkasrah. Yukhzillahu, la yukhzillah. Kita berhenti di sini. Kita ulangi dari yauma. Yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah. Kita gunakan di tasydid nun ini karena dia bentukan dari idgham syamsiyah. Ada al, kemudian ada nun, maka dimasukkanlah tasydid nun. Huruf harokatnya itu kita masukkan ke nun. Itu namanya idgham ya. Idgham syamsiyah, maka terbentuklah nun yang bertasydid, kita baca gunna. La yukhzillahun, kita tahan ketika membaca hun ini ya, kita tahan. Kemudian nabi ya tasydid ya, ini harus ditekan ya-nya. Yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah. Amanu kita bertemu lagi dengan mad badal ini. Jadi mad badal itu khusus a yang panjang ya. Ini bentukan dari amanu, orang-orang mukmin, karena ada hamzah memang di situ. Amanu di sini. Kemudian ma'ahu, hu ini adalah mad sila qasirah. Tapi mad sila qasirah itu apabila terus. Kalau kita berhenti maka tidak berlaku mad sila qasirah. Mad sila qasirah itu adalah apabila ada hak seperti ini, hak dhamir diapit oleh dua huruf yang berharokat hidup. Dalam hal ini kalau di sini ada a, ada nu. Nah, diapit oleh ini berarti dia panjang. Maka tertulis di sini dhammahnya itu terbalik. Ini adalah cara membaca. Aslinya kalau di Al-Qur'an Madinah itu tidak terbalik ya.
Cuma cara membacanya itu biar mudah mungkin dibalik di Al-Quran terbitan Indonesia. Ini terbalik ini adalah cara membaca kalau terus. Kalau berhenti maka disukun biasa. Kebetulan di sini tanda wakafnya jim, yaitu wakaf jaiz, boleh berhenti boleh terus. Kalau kita berhenti maka kita sukun haknya, kalau kita terus maka kita beri panjang satu alif, ini kita sebut dengan mad silah qasirah. Walladzina amanu ma'ahu nuruhum, itu kalau terus ya, ma'ahu nuruhum yas'a, nuruhum yas'a, mim mati bertemu dengan ya, yas'a ini mad tabi'i, ini idhar syafawi ya, mim mati bertemu ya, kemudian yas'a ini mad tabi'i. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana, yaquluna rabbana atmim, ini adalah mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Ada rabbana satu kata yang lain, itu atmim kata yang lain. Atmim lana nurona, sempurnakanlah bagi kami di nurona cahaya kami ya Allah, nurona. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Waghfir lana, roknya dibaca apa? Dibaca tarqiq karena sebelumnya ada huruf yang berkasrah. Tarqiq artinya tipis, tandanya yaitu bibir kita itu dikebawahkan. Waghfir lana, waghfir lana, bukan waghfir lana, itu tebal. Tapi yang ini adalah tipis. Waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Guna musyaddada di innaka, kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan qaf, ikhfa hakiki, kemudian qadir. Ini roknya dibaca tipis karena sebelumnya itu ada kasroh. Meskipun roknya ini dhammah, tapi karena disukun maka kita mengambil yang dari sini hukumnya. Qadir tipis, ditipiskan karena ini roknya kita sebut dengan tarqiq atau tipis. Kemudian cara membacanya atau panjangnya itu adalah mad alif disukun 1, 2 atau 3 alif. Baiklah kita baca, silakan diikuti dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim.